Empat orang pejabat dan mantan pejabat Kementerian Keuangan sedang ditelisik harta kekayaan jumbo mereka oleh KPK. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ada 964 pegawai Kementerian Keuangan sejak 2007 hingga 2023 yang diduga memiliki harta tidak wajar. Dan 16 kasus dilimpahkan ke hukum. Akankah pemeriksaan 4 orang pejabat dan mantan pejabat ini dapat menguak harta jumbo masing-masing dalam dugaan kasus korupsi? Kita akan mengulasnya bersama manajer riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra Badiul Hadi. Selamat sore Mas Badi. Selamat sore Mas David. Ya Mas Badi, ini kalau kita lihat kan yang diperiksa 16 akan diserahkan kepada aparat hukum begitu ya untuk disidik begitu. Nah menurut Anda apakah KPK akan menguak ini semua transaksi yang mencurigakan para pejabat yang melibatkan banyak sekali orang ini ya? Ya, saya kira ini menjadi harapan publik ya Mas ya. Bagaimana kemudian KPK secara serius juga merespon laporan yang sudah disampaikan oleh PPATK maupun oleh Kementerian Keuangan terkait dengan harta jumbo yang dimiliki oleh oleh para pejabat ini yang tindak pidana yang mengarah pada pencucian uang misalnya kayak gitu. Nah ini saya kira memang menjadi sangat penting bagi KPK meskipun kita juga tahu ini akan menjadi pekerjaan yang sangat berat karena melibatkan banyak sekali pejabat ya, lebih dari 50 orang, dan ini pasti juga butuh waktu yang sangat panjang. Tetapi saya kira ketika kemudian laporan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada KPK misalnya itu clear sifatnya, saya kira ini juga akan mempermudah kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK kan begitu. Karena kalau tidak istilahnya data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan yang dalam proses 1 minggu ke depan misalnya akan melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabatnya ini tidak clear, ini juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi KPK untuk menguak seluruhnya. Tetapi memang ini butuh waktu yang sangat panjang ya ketika kemudian sekian puluh pejabat ini harus diperiksa satu persatu. Tetapi KPK harus melakukan itu sebagai bentuk komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Baik, ini kan kemarin kalau tidak salah KPK melalui jubirnya menyatakan bahwa kalau itu bicara soal korupsinya, maka KPK bisa mengambil tindakan di situ sebagai aparat penegak hukumnya. Sementara kalau bagiannya adalah pencucian uang, itu di luar dari ranah mereka. Menurut Anda bagaimana? Apakah memang demikian atau dari pencucian uang kita bisa mencari pidananya begitu? Ya, saya kira memang tindak pidana pencucian uang ini kan bagian dari modus yang dilakukan oleh para oknum ini di dalam konteks korupsi kan kayak gitu. Sehingga ini akan ada terkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan korupsi itu sendiri. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh PPATK ini kan menjadi pintu masuk ya, bagi KPK untuk melihat apakah harta-harta yang dimiliki oleh pejabat ini memang bersih ya hasilnya kan ya, atau justru dari praktek-praktek yang melanggar hukum kan ya gitu. Saya kira tindak pidana pencucian uang ini yang dilaporkan oleh PPATK, yang dicurigai oleh PPATK itu menjadi pintu masuk justru bagi KPK. Tidak bisa kemudian ini KPK terus melepas begitu saja karena ini bukan bagian dari korupsi, tetapi kita tahu bahwa ini bagian publik juga tahu ya bahwa tindak pidana pencucian uang ini merupakan bagian dari korupsi itu sendiri kan ya. Ya, ini kan korupsi kan adalah extraordinary crime ya, artinya seringkali melibatkan banyak orang. Namun dari kasus yang Kementerian Keuangan ini dan khususnya Ditjen Pajak yang memang seringkali itu hanya dengan klien yang begitu banyak, yaitu seluruh pembayar pajak atau wajib pajak di Indonesia. Apakah ini masuk dalam kategori memang mereka ini melakukannya secara bersama-sama begitu, atau hanya sporadis, artinya sendiri-sendiri begitu, tidak berkaitan satu dengan yang lain di dalam Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Pajak? Ya, kalau kita lihat perkembangan kasusnya misalnya Mas ya, kita bisa melihat bahwa ada upaya
kerjasama ya yang dilakukan oleh baik oleh pejabat itu sendiri maupun oleh anggota keluarganya. Misalnya kita tahu kasus kasus RAT ya, itu juga melibatkan istri dari WS yang kemudian ternyata juga memiliki saham dari perusahaan yang dikelola oleh RAT misalnya. Artinya ini ada ketersambungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini saya kira juga memperkuat kecurigaan publik selama ini bahwa ada ruang-ruang yang memang ini menjadi kerja-kerja kerja-kerja kong kali kong yang dilakukan oleh para pihak di dalam konteks isu ini ya, kasus ini ya, misalnya kasus soal pencucian uang ini. Artinya ini tidak berdiri sendiri dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPK, PPATK dan Kementerian Keuangan sendiri untuk membongkar kasus ini karena ini tentu membutuhkan waktu yang panjang, tenaga yang besar ya, karena ini keterkaitan satu dengan yang lainnya kan ya gitu. Meskipun kita lihat ya dalam beberapa kasus ini memang ada keterhubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, ini yang saya kira menjadi pekerjaan rumah bagi KPK, Kementerian Keuangan dan PPATK untuk memastikan kepada publik bahwa kecurigaan bahwa ini kerja-kerja tindak pidana ini dilakukan secara berjamaah ini saya kira dan sistemik ini saya kira perlu dibuktikan secara lebih konkret oleh KPK misalnya. Ya, jadi kalau bisa dikatakan bahwa sekarang mereka menggunakan keluarga atau rekan-rekan yang disebut afiliasi itu tadi ya, sehingga memakai tangan-tangan atau nama-nama yang lain. Nah, tapi apakah memang banyak pejabat yang terindikasi melakukan hal seperti ini? Saya kira nanti pembuktiannya kan di hasil yang disampaikan oleh PPATK ya, Mas David ya. Karena kita juga tidak bisa kemudian mengande-ande ya, karena ini kan terkait dengan kasus hukum juga. Artinya ketika kemudian PPATK sudah memiliki data konkret bahkan yang kemarin disampaikan ke Pak Mahfud misalnya, itu kemudian tinggal dibuktikan benar ataukah tidak kan kayak gitu. Nah, tahapannya di situ. Kalau kemudian kita bicara tentang konteks apakah ini bisa dilakukan atau tidak, saya kira kita optimis mendorong KPK melakukan ini dengan baik kan. Isu ini kan mencuat karena viral ya Mas ya. Apakah ini menggambarkan lemahnya pengawasan inspektorat gitu? Ya, saya kira memang sistem pengawasan internal itu juga menjadi catatan selama ini ya Mas, bahwa banyak inspektorat mulai di kementerian, lembaga, di pemerintah daerah itu memang seringkali tidak berjalan dengan efektif sehingga celah-celah penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai itu sangat-sangat besar kan gitu. Nah, kasus di JPK ini sebenarnya membuktikan betapa lemahnya kontrol pengawasan yang dilakukan oleh internal kan gitu. Kalau pengawasan di internal itu berjalan dengan baik, saya kira kasus yang hari ini ramai diperbincangkan publik tidak akan pernah terjadi kan gitu. Nah, karena sistem yang tidak baik itu yang kemudian membuat kasus ini muncul di permukaan dan terlalu menjadi sorotan publik dan baru kemudian repot bersih-bersih kan kayak gitu. Kalau ini dari awal sudah clear pengawasannya kan tidak perlu repot bersih-bersih setelah ada kasus kan kayak gitu. Ya, kemarin itu sempat saat konferensi pers bersama Pak Mahfud MD, Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa sebenarnya mereka juga sudah melakukan artinya pengawasan itu, tapi memang hasilnya ketika ditemukan orang-orang yang melakukan tindak kejahatan pidana korupsi ini kemudian dikeluarkan atau dipecat begitu secara tidak hormat namun tidak diumumkan. Menurut Anda apakah langkah ini adalah tepat begitu? Ya, saya kira ini bagian dari komitmen keterbukaan dan transparansi kelembagaan ya Mas ya, dan termasuk rangkaian dari reformasi birokrasi. Artinya apa? Pemerintah dalam posisi ini Kemendikbud saya kira harus membuka data juga, transparan kepada masyarakat juga. Siapa saja yang sudah ditindak sampai pada level pemecatan itu harus diumumkan. Saya kira harus diumumkan kepada publik sehingga publik tahu, oh ternyata benar si A ini sudah dipecat kan kayak gitu. Sehingga jangan sampai data ini ditutup ya, tidak dipublikasi dan kemudian menjadi kecurigaan publik bahwa ini tidak dilakukan secara serius. Karena kan selama ini publik berharap Kementerian Keuangan membuka data pejabat-pejabat yang misalnya sudah ditindak oleh
internal dan siapa saja, dan itu disampaikan kepada publik. Karena saya kira ini menjadi warning juga, perhatian juga bagi pejabat-pejabat di kementerian dan lembaga lain agar kemudian tidak melakukan hal yang sama, karena ada sanksi berat yang siap diberikan kepada mereka kan. Baik, kemarin itu kan juga sempat dikatakan oleh Bu Sri Mulyani bahwa ini karena viral dari netizen, kemudian memberitahu kepada mereka, lalu kemudian mereka mengambil langkah seperti itu. Nah, jadi yang yang sebenarnya yang baik yang seharusnya dilakukan adalah ketika ditemukan, terus kemudian langsung diumumkan bahwa ini loh yang tidak wajar, atau memang harus langsung ke dalam penyidikan dulu melalui penegak hukum. Ya, dalam konteks ini saya kira memang ada mekanisme-mekanisme ya, yang saya kira itu menjadi SOP di setiap kementerian lembaga ya. Tetapi sebagai bentuk transparansi saya kira memang harus disampaikan kepada publik, terutama hasil-hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh internal sendiri Inspektorat maupun oleh KPK kayak gitu. Sehingga masyarakat tahu perkembangan kasusnya dan bagaimana status pejabat tersebut. Karena kalau tidak, ini juga akan menjadi persoalan tersendiri kan kayak gitu. Kita berharap sebenarnya transparansi ini menjadi isu serius bagi digarap secara baik oleh kementerian lembaga, sehingga kasus-kasus seperti ini tidak akan terulang kembali kan. Iya, transparansi ini mesti jadi budaya yang mestinya sudah betul. Kita maklumkan ya di Indonesia ini seharusnya. Baik, terima kasih Mas Badiul Hadi, Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra. Salam sehat selalu dan sukses. Ya, terima kasih Mas.